Kalau kita sadari ada dua hal yang Allah berikan kepada kita yang kita harus mampu mengelolanya. Apa itu Bapak Ibu? Allah datangkan perintah untuk beribadah, sedangkan kita dibekali jiwa yang tidak mau taat beribadah. Ya Bapak Ibu, Allah memerintahkan kita beribadah, sedangkan dalam tubuh kita ini dibekali jiwa yang tidak mau taat beribadah. Sehingga apa? Dua hal ini sering bergesekan. Mana yang akan menang? Ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah atau mengikuti keinginan jiwa atau hawa nafsu kita? Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosannya kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah tidak pernah bosan untuk mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian juga kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan yang ringan dalam ucapan kita menjadi berat dalam timbangan nantinya di yaumul mizan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba menjawab, yaitu pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan kita ini. Bahwa pertanyaannya begitu singkat tetapi jawabannya begitu panjang. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita ada di dunia ini? Itu pertanyaan pertama kita. Untuk apa kita di dunia ini? Tentu jawabannya panjang Bapak Ibu. Ada orang yang menjawab dengan hawa nafsunya. Ia untuk menikmati harta saya, ia untuk menikmati pangkat jabatan yang saya usahakan, dan untuk menikmati segala fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini. Itu adalah jawaban yang bukan datang dari Islam. Maka dalam Islam jawabannya sudah jelas Bapak Ibu. Allah sampaikan di dalam surah Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian ataupun ajal. Nah, di situ Bapak Ibu jawaban yang pertama yang diberikan atas pertanyaan tadi. Jadi kalau ditanya dalam diri kita, dalam benak kita, untuk apa saya hadir di dunia ini? Itu jawabannya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bahwa sembahlah Tuhanmu sampai akhir hidupmu. Tetapi Bapak Ibu, ada penjelasan tentang ibadah ini, penyempitan makna ibadah, yang hanya memahami ibadah sebagai solat, yang memahami ibadah hanya haji, puasa. Maka kita coba kembali mendefinisikan apa itu ibadah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah itu Bapak Ibu, sesuatu yang disenangi oleh Allah, sesuatu yang diridhoi Allah, sesuatu yang tidak mendatangkan murka Allah, maka itulah yang menjadi ibadah. Maka mudah sekali untuk beribadah.
Maka Allah berikan jangka waktunya, beribadahlah, sembahlah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya ajal atau akhir hayat. Artinya seluruh fase waktu kita ada kemungkinan dan benar-benar bisa diisi dengan ibadah. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, tabassamu fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu pun adalah sedekah. Yang sedekah itu bermakna ibadah. Mengangkat gelas, mengisi air daripada saudara kita adalah sedekah, maka itu juga ibadah. Maka bagaimana kita memaknainya, Bapak Ibu? Di dunia ini kita melakukan segala hal yang tolak ukurnya menjadi prinsipnya adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah, sesuatu yang diridhoi Allah, dan itu tidak dilaknat atau dimurkai oleh Allah. Dan Allah berikan hati kepada kita untuk memberikan sinyal. Rasanya ikut Allah ndak sana, rasanya Allah ndak meridhoi. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita mengambil milik orang lain di ladangnya tanpa kita menunggu datang ayat pun, hati kita tidak akan menerima. Iku para orang kok ndak mungkin awak ambil hasil paraknya. Itu hati kita tidak menerima. Karena apa? Allah datangkan sinyal bahwa Allah tidak ridho dengan hal itu. Kemudian ketika semisal Bapak Ibu, seseorang menggibah dengan sedang enak-enaknya, dia akan tersentak. Dia akan tersentak. Oh, ini adalah sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Maka konsepnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Yang menjadi prinsipnya tentu panduan dari Al-Quran dan hadis, dan ada rasa dalam hati kita. Bagaimana cara melihatnya? Bahwa dalam surah Al-Muzammil disebutkan pada ayat ke-8, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Maka sebutlah nama Tuhanmu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabatila, maka beribadahlah dengan sepenuh hati. Artinya Bapak Ibu, kita mencoba untuk menikmati hidup ini, memisahkan yang salah, yang benar dengan yang salah. Kita pisahkan, kemudian kita nikmati dengan hati kita. Kita nikmati dengan sesenang-senangnya. Semisal kita ke masjid ini Bapak Ibu, kita nikmati datang ke masjid ini. Kita dari bangun tadi, kemudian kita sudah berwudu, kita sudah mengeluarkan kendaraan kita, kita datang ke masjid. Semuanya itu kita hadirkan hati kita penuh dengan kebahagiaan. Kita dari rumah sudah menggambarkan, oh saya akan bertemu dengan si ini. Saya akan bertemu dengan saudara saya bertemu dengan si Uni itu. Sehingga datang kebahagiaan untuk melaksanakan ibadah tadi. Oh, nanti saya setelah sholat subuh akan membaca Al-Quran di masjid 10 menit. Kita hadirkan rasa kebahagiaan untuk beribadah itu. Karena kita yang menghadirkan. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sadari ada dua hal yang Allah berikan kepada kita yang kita harus mampu mengelolanya. Apa itu Bapak Ibu? Allah datangkan perintah untuk beribadah, sedangkan kita dibekali jiwa yang tidak mau taat beribadah. Ya Bapak Ibu, Allah memerintahkan kita beribadah, sedangkan dalam tubuh kita ini dibekali jiwa yang tidak mau taat beribadah. Sehingga apa? Dua hal ini sering bergesekan. Mana yang akan menang? Ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah atau mengikuti keinginan jiwa atau hawa nafsu kita?
Makanya Bapak Ibu, pada dasarnya tidak ada satupun orang yang langsung menikmati ibadahnya. Tidak ada. Dia harus melawan dulu hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya kalah, dia menikmati ibadah yang dia lakukan. Maka Bapak Ibu, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabatila. Maka kita nikmati ibadah kita dengan senikmat-nikmatnya. Kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam beribadah itu, maka disitulah mudah semuanya, senang, bahagia rasanya semua. Ada orang yang bersedekah 5.000, bahagianya luar biasa karena dia menikmati ibadahnya. Ada orang yang sudah bersedekah 100.000, 200.000, tapi tidak ada rasanya karena dia tidak benar-benar menikmati ibadahnya. Ada orang yang sholat subuh berjamaah, dia sholat qabliyah subuh, tapi nikmatnya luar biasa. Ada orang yang sholat sudah sampai kepada Masjidil Haram, dia sudah sholat di depan Ka'bah, tapi rasanya itu tidak ada. Karena apa? Dia tidak benar-benar menyembah Allah dengan sepenuh hati. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita maknai bagaimana kita mengelola hati kita benar-benar beribadah ini setulus-tulusnya, semurni-murninya, kita hadirkan kebahagiaan. Kalau orang yang bermaksiat saja bisa menikmati kemaksiatan dia dengan kebahagiaan, kenapa kita tidak bisa menikmati ketaatan kita dengan kebahagiaan? Ya Bapak Ibu, kita sudah tahu kemaksiatan itu kebahagiaannya sementara. Mungkin dia pergi ke tempat hiburan malam hari itu saja dia yang senang. Setelah pulang ke rumah masalah itu datang kembali. Tapi dia menikmati sesaat itu juga. Kenapa kita tidak bisa menikmati ibadah ini yang sudah sesuai dengan perintah Allah, yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah? Maka kita nikmati dengan senikmat-nikmatnya. Dan juga disampaikan kemarin pada khutbah Jumat kemarin bahwa salli salatal muaddi, Rasulullah sering menyebutkan, dan di Makkah ketika ingin melaksanakan salat berjamaah itu juga diulang-ulang oleh imamnya. Salli salatal muaddi, salatlah kalian, salat seolah-olah itu adalah salat terakhir kalian. Ka'annaka tarahu, bahwa engkau seolah-olah melihat Allah di hadapanmu. Fa illam tarah, kalaupun engkau tidak melihatnya, engkau tidak bisa membayangkan Allah berada di hadapanmu, fa innahu yarak, maka dia melihatmu, dia benar-benar memperhatikanmu. Inna rabbaka labil mirsad, bahwa dia benar-benar mengawasimu. Maka Bapak Ibu, poin daripada pengajian ini, kita nikmatilah ibadah kita ini. Kita benar-benar, kalau orang bisa bahagia, bisa menikmati dengan kemaksiatan, kenapa kita tidak bisa bahagia, senang luar biasa dengan ketaatan? Tentu kita lebih bisa menikmati itu. Dan kemudian Bapak Ibu, kita sadari betul dalam prinsip kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, beribadah ini hanya sampai kita meninggalkan dunia ini. Maka kalau itu yang hadir, tidak ada ibadah yang kita lama-lamakan. Ada kesempatan untuk sholat, kita langsung sholat. Ada kesempatan, ada uang kita untuk bersedekah, kita sedekah. Ada kesempatan kita untuk berkurban, kita berkurban. Maka kalau itu yang ada dalam prinsip kita, ibadah ini begitu menyenangkan, bukan menjadi sesuatu beban dalam hidup kita. Maka mari kita tanya kembali, apa fungsi kita hadir ke dunia ini? Kemudian bagaimana kita menikmati ibadah kita? Apakah menjadi sebuah kebahagiaan dan kesenangan, atau hanya seperti budak yang dipaksa, yang hanya menjalani kegiatannya, menjalani ibadahnya tanpa ada rasa kebahagiaan menjalaninya? Mari kita tanyakan,
Kalau benar itu yang ada dalam hati kita, mari kita ubah, mari kita tinggalkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita lebih bisa bahagia lagi menikmati ibadah ini, menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan kita bisa berubah lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.